prestasi. Kalau kalah jangan frustasi, kalau menang solidaritas. Kita galang sportivitas, kalau menang berprestasi. Kalau kalah jangan frustasi, kalau menang solidaritas. Kita galang sportivitas. Hai, selamat malam teman-teman. Sambil menunggu teman-teman yang lain dan narasumber yang akan Nina Corner Talk Show hadirkan malam ini, mohon feedbacknya apakah suara dan video saya cukup clear di sini. Asik lagunya ya Pak Suandi. Thank you Pak. Berarti cukup jelas ya. Video dan suara saya di layar Anda bisa diterima dengan baik berarti ya. Mohon feedbacknya teman-teman. Oke. Saya kalau mau nyanyi kalau nggak ada surat kontraknya nggak bisa Pak Suwandi. Mohon maaf. Ya, saya mau menyapa teman-teman semua yang sudah hadir di Nina Corner Talk Show. Pak Suwandico, selamat malam. Guru saya nih, mentor bisnis saya. Kemudian juga ada Pak Bambam. Hai Pak, selamat malam. Dari kota mana Pak Bambam? Boleh langsung komen di sini. Malam ini saya akan membawa satu topik ya, mengulik bisnis milenial yang tahan pada badai krisis pandemi ini ya. Nah, sambil nunggu teman-teman yang lain juga narasumber saya sepertinya belum tampak di sini. Jadi senang banget, I'm so excited untuk hari ini boleh dapat kesempatan untuk interview secara eksklusif seorang millennial entrepreneur ya. Beliau ini masih di mahasiswi ya, sebagai mahasiswi di Pasca Sarjana IPB Bogor. Wow ya. Namun dia juga punya bisnis segambreng teman-teman. Bisnisnya segambreng dari kuliner sampai bisnis sosial media. Nah, kayaknya menarik banget kita ulik ya bisnis-bisnis beliau ini karena beliau ini selain dia sibuk sebagai entrepreneur, dia juga mendapatkan sertifikasi sebagai seorang motivator dan trainer dalam Indonesia Bangkit ya, For Lead Indonesia Bangkit. Nah, ini riwayat hidupnya tuh panjang banget teman-teman. Jadi saya harus nyontek. Jadi sebelum saya mengenal beliau sebagai entrepreneur, ternyata beliau ini sudah punya riwayat bekerja di Alfamart sebagai HRD ya. Kemudian juga di MIP Group sebagai Operation Manager ya. MIP Group itu luar biasa kan? Luar biasa banget, perusahaan besar gitu. Nah, ini narasumber saya udah hadir. Mungkin saya undang dulu masuk ya supaya mumpung signalnya lagi bagus nih. Sebentar. Teman-teman mohon feedbacknya. Kalau kira-kira signalnya rewel, tolong info ya teman-teman. Hai. Aduh, cantik banget. Makasih. Kamu juga cantik. Harus nih mau ketemu sama motivator sama entrepreneur nih. Bisa Kita aja. ini hug from ini ya, virtual. Virtual hug. Virtual hug. Ya, apa kabar Mbak Rasti? Oh ya, selamat menunaikan ibadah puasa, selamat berbuka. Makasih. Ibadah puasanya lancar dan sehat selalu, Mbak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Mbak Rasti, tadi saya opening, tadi disuruh joget, ini disuruh nyanyi sama teman-teman. Boleh Maksudnya, joget dulu coba. gitu ya? Kalau berdua boleh sih. Apakah suara saya dan video baik Mbak Ria Rasti dan saya, apakah tampil di layar Anda talk chair teman-teman? Mohon feedbacknya. Karena saya dari pagi ini struggle banget kalau streaming. Dari pagi nggak tahu, hari ini signalnya agak-agak kurang bersahabat. Di samping hari ini lagi cuacanya lagi hujan gerimis di Cibubur sini. Ya. Kalau nggak salah kita deketan kan ya tinggalnya ya? Iya, sama. Saya di Depok dan hujan juga. Juga ya. Oke Mbak Rasti,
Sebelum kita ngobrol ya, mengulik bisnis-bisnis Mbak Rasti nih. Mbak Rasti mungkin Oke. bisa cerita latar belakangnya, profesi-profesi yang sekarang ini digelutinya nih Mbak Rasti, supaya teman-teman di Nina Corner ini bisa mengenal Mbak Rasti lebih dalam lagi. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Rasti. Ya, you can call me Rasti aja cukup. Tadi sepertinya juga saya udah nyimak nih dijelasin sedikit ya tentang saya ya, background saya. Saya pernah bekerja di Alfamart, betul, sebagai HRD di sana. Kemudian di MAP, kalau yang suka barang-barang branded pasti tahu Hmm, dong, ya. MAP. Juga Ya, Starbucks ya, lalu Starbucks juga yes, under yang punya Starbucks, Domino Pizza, Zara, Zara, kemudian Mango dan lain-lain. Hard Rock, Mm-mm. Hard Rock Hard Rock Radio, bukan, Hard Rock bukan? bukan, Hard Rock bukan under MAP, bukan. Oh, sorry. Soalnya Hard waktu Rock. itu saya pernah Mm-mm. meeting sama mereka, sama si siapa, Erwin Woworun tuh ya, Mm-mm. namanya. Mm-mm. Yang dulu penyiarnya Hard Rock, dia kan juga di Mm-mm. MAP Group dulu, tahun Oh, 90. kalau setahu saya MAP hanya ke lifestyle, hanya ke fashion, footwear kayak gitu ya. Sama Hmm, makanannya itu hanya kayak pizza Mirzano, dia hanya Hard Rock saya setahu saya sih enggak, belum pernah bahas bahwa selama hmm. saya bekerja ya, nggak tahu kalau ternyata sekarang udah join. Tahun berapa tuh Mbak di MAP? Saya terakhir di MAP itu 2013, 2014 deh. 2014 pertengahan. Saya masih di Milenial. MAP. Saya sih waktu di Lingma MAP sih sekitar tahun 99. Oh iya, pernah di MAP maksudnya? Ya, saya kerja di Hah? under Motorola, kemudian biasa kita Hah? partnership gitu. Oh, Nah, partnership dengan MAP ya. Mm-mm. gitu. Oke, boleh dilanjut Mbak Rasti. Oke, kemudian untuk saat ini saya melanjutkan studi saya di SBIPB. Saya lanjutkan S2 saya sambil ada beberapa bisnis yang saya jalani, antara lain adalah kuliner, yaitu bakso pada jangkung. Kalau yang tinggal di Bogor pasti udah tahu bakso pada jangkung. Mm-mm. Kemudian yang terbaru ada Labuan Seafood dan Orange Cafe. Selain itu juga saya sudah punya usaha sendiri yang sifatnya tidak harus menetap, usaha di sosial media. Kalau Hmm, ada yang follow akun Instagram @drherb dan @duniaunik, itu saya yang punya. Dan itu keren. sudah 6 tahun. Kalau Instagram itu, jadi sebelum saya Oh, memulai bisnis yang lain itu, mm-mm. saya sudah mulai merambah ke dunia sosial media itu ketika saya masih di MAP justru, Oh, gitu. oke oke. Jadi udah mulai dari dulu ya. Berarti tahun sekitar Yes, 2000 berapa tuh Mbak? 2013 saya udah 2014 itu mulai. ya. Ketika Oh, orang-orang belum hits dengan Instagram, saya sudah main Instagram, wow, gitu. keren banget Mbak Rasti. Nah, itu kok bisa ke situ kemarin tuh ceritanya gimana Mbak Rasti? Jadi saya punya saudara, itu dia main di Instagram juga. Waktu itu jabatan saya masih operation manager di MAP kan. Saya pikir, ah masa sih kamu kerja di Instagram tapi penghasilan bisa saingin saya nih, sedangkan saya di MAP sudah 2 digit gitu. Dan dia Hmm, bilang dari Instagram dia bisa dapat segitu. Akhirnya saya penasaran dong, saya coba pelajari apa itu Instagram, bagaimana prosesnya, bagaimana dia bisa menghasilkan uang. Nah, dari situ baru kemudian saya mulai enjoy. Ternyata saya banget nih. Saya kan orangnya suka cari info-info yang unik, suka baca-baca gitu. Ya sudah saya dalami dan ya alhamdulillah ternyata itu bisa menggantikan gaji saya di MAP, malah lebih dari cukup. Lebih dari di MAP oh, maksudnya. wah, 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 luar biasa, luar biasa. Heeh. Nanti kita bahas yang itu juga ya Mbak ya. Nah, eh, Boleh, boleh. jadi ceritanya nih waktu kerja di perusahaan sudah Hmm? memulai bisnis di kuliner atau gimana Mbak Rasti Oh, belum, perjalanannya? belum, belum, Belum. belum. Jadi saya selama di perusahaan ya tahu dong kalau kita kerja di perusahaan kita tuh kayak milik perusahaan ya, waktunya udah nggak ada. Jadi eh, makanya ketika saya sudah memulai Instagram itu, saya merasa bahwa dari Instagram tuh bisa dapat loh gaji saya di MAP juga, dan saya bisa punya time management freedom. Jadi saya pikir, why don't I go out gitu dari situ dan memulai usaha sendiri. Jadi my own boss kan kalau kayak gitu. Mm-mm, Gitu. mm-mm. Jadi eh, tapi saya pelajari dulu.
saya juga nggak mau ngaco, nggak mau melepas dulu pekerjaan saya yang sekarang sebelum yang ini settle nih gitu. Ya. Selamat malam teman-teman yang baru join. Ini hari ini kita akan mengupas habis ya mengenai bisnis milenial yang tahan badai pandemi ya. Untuk teman-teman yang tertarik banget dengan topik ini, boleh silakan chat tanya-tanya di kolom komen sambil kita lanjut ngobrol lebih jauh lagi dengan Mbak Rasti ya. Nah, jadi awalnya dari kepengen time freedom ya Mbak, Yes, memulai manajemen. memanage suatu bisnisnya gitu ya. Waktu itu Mhm. langsung bisnis apa Mbak? Apakah Saya dari mana nih? Ketika sudah di Instagram atau di mana? iya waktu awal masih kerja, yang pertama adalah di Mhm. Instagram memang justru ya. Mhm, mhm, mhm. Karena kan Oh, saya hanya bisa mencuri waktunya ketika itu. Di Instagram kan kita bisa sambil di kantor, kerjain yang lain, bisa juga sambil saya buat konten untuk Instagram itu. Makanya itu Instagram saya bangun dari nol. Sampai sekarang follower di 1,1 M. Sebentar lagi 1,2 M. M ya Mbak, ini M ya. Keren Iya, banget Mbak bener. Rasti. Hah, Yap. tapi tentu udah ada timnya ya ini Mbak ya. Ada timnya yang juga ada Apa? timnya toh. Oh, No, no. wow. No, at the first time I'm started by myself. Jadi coba sendiri, kerjakan sendiri karena ini tuh sebenarnya enak kok kalau kita pelajari tuh nggak butuh macem-macem, cuma butuh handphone. Makanya saya selalu bilang sama anak muda sekarang, use your gadget for the something yang lebih apa ya Usual. bermanfaat daripada Mhm. hanya main main Oke. game atau kalau mau jadi gamer sekalian gamer yang Mhm. benar-benar mendalami dan lo punya duit dari situ gitu. Mhm, Dan mhm, mhm. Instagram ini simple, apalagi dulu Instagram belum banyak saingannya seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan semua artis sudah pindah ke Instagram dengan ambil endorse ya. Kalau dulu tuh enak banget. Dulu dengan follower saya baru 700K, itu Instagram saya sudah ditawar 1 miliar dan saya nggak kasih. Iya Tahu dong. kenapa? Nah, kenapa Karena Mbak? dari Instagram itu setiap bulan saya bisa dapat more than 40 juta. Oh, so seriously, jadi setahun berapa nih Mbak? 40 Ya tinggal juta dikalikan. kali 12, berapa nih teman-teman? Oh my God, 48 miliar ya, betul? Lebih ya? 48 miliar tuh? 44,8. Wow, mantap sekali Mbak. Ya, jadi ini kalau untuk orang yang mau sukses di bidang seperti ini, endorse itu kurang lebih seperti itu ya gambarannya Iya, penghasilannya. Betul, betul, betul. betul. Nah, Kalau sekarang kan ada tuh yang baru mau mulai sosial media, YouTube sama Spotify. Yang saya lihat sih sekarang peluangnya ada di Spotify sama TikTok ya. TikTok sekarang sudah bisa ya. endorse juga. Uh-uh. Oh iya, oke oke. Jadi, Nanti aku ya, masih jadi masih belajar juga nih Mbak. Nanti kita bahas lebih jauh lagi ya. Nah, kalau yang oke. sekarang profesi yang dijalankan ini selain dari sosial media untuk di bisnis kulinernya Mbak, Oh, apa aja sekarang yang saya punya itu tadi ada bakso Pade Jangkung, kita punya 3 outlet Mhm, di Bogor semua, kemudian ada resto dan cafe di mhm, Bogor mhm, juga semuanya. mhm, mhm. Sambil masih kuliah ya Mbak, mengerjakan Oh iya, bisnis-bisnis ini. iya, saya sambil kuliah, saya beresin S2-nya, sekarang sudah tesis. Keren banget. Ini berarti tinggal berapa bulan lagi ya untuk Yap, bisa lulus ya? kalau nggak ada halangan, insya Allah di Juni sudah selesai Juni atau ya. Juni, Juli. Mhm, mhm. Ya doakan tesis saya cepat selesai. Amin, betul. Kenapa nggak fokus di studi dulu, Mbak, baru join di bisnis, baru punya bisnis, atau masih kerja dulu, baru nanti setelah ngumpul, baru ini, apa yang, No, kalau buat saya bagi anak muda itu pemikiran yang salah. Kenapa kalau hmm, misalnya kita nggak bisa kerjakan berbarengan, kita kerjakan itu berbarengan. Karena misalnya nih seperti dirimu bilang, studi dulu baru kerja. mm-mm, Ketika kita sudah kerja, selesai studi itu kita nggak punya pengalaman. Kalau kita lakukan itu bersama-sama, kita sudah lulus punya ijazah yang definitifnya ada dan kita juga punya skill di situ. Dan bahkan itu buat saya sih bisa support untuk karya akhir kita ya, buat skripsi atau tesis kita. Jadi ketika kita kerja kita udah punya sesuatu buat ditulis karena itu based on our experience. mhm, 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 Nggak experience ya, Mbak buang-buang ya. waktu. Hmm. Mhm, 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 mhm. Nah, di
bisnis bakso Pak De Jangkung ini ceritanya mulainya dari mana nih Mbak Rasti dulu? Oh, Bisa ceritanya mulai. dulu Ah, sejarahnya bakso ya. Nah, bakso Pade mm-mm. Jangkung itu sudah berjualan dari 1969. Sebelumnya Mhm. beliau itu berjualan dengan pakai gerobak. Hmm. Nah, terus dipikul sih, pertama dipikul, terus pakai gerobak. Nah, terus eh, beliau itu mangkal di perumahan Bogor Baru. Nah, dari Daerah situ Bogor Baru. ketika dia, Hmm. ya, nah dari situ kan beliau tuh sudah punya pelanggan yang banyak. Nah, setelah di situ adalah sebenarnya peluang bisnis bisa dilihat ya ketika ada suatu usaha yang kelihatannya ramai, jika kamu punya capital, ya kenapa nggak kamu ambil itu, kamu ajak untuk kerjasama gitu. Jadi sejak itulah dan alhamdulillah Pak D-nya juga mau diajak kerjasama. Kemudian kita membangun bakso Pade Jangkung yang sudah versi di outlet di ruko. Jadi juga bisa mengikuti perkembangan ketika ada orang yang mau menikmati bakso yang otentik dengan suasana dan tempat yang nyaman, mereka bisa dapat itu dari bakso Pade Jangkung gitu. Kenapa pilihnya Mm-mm. bakso Pak De Jangkung, Mbak? Kenapa kok nggak bakso yang lainnya yang macam-macam? Sekarang kan ada bakso isi keju, isi cabe, isi Ya, apa gitu. Mm-mm. itu dia. Karena bakso yang isi keju, isi cabai dan lain-lain itu menurut saya tren-trenan ya. Hmm. Memang banyak masukan yang bilang, kenapa sih Mbak nggak bikin bakso ini, bakso itu, bakso Mm-mm. rawit, bakso goreng, bakso bakar, kayak gitu. Mm-mm. Karena buat saya itu adalah malah jadi keunggulannya si bakso ini. Kalau cari bakso keju dan bakso lain, pasti tempat lain kan ada ya. Tapi kalau misalnya bakso otentik, nggak di semua tempat ada, kecuali di gerobakan. Gitu. Jadi saya Hmm. pertahankan supaya orang bisa dapat bakso gerobakan itu, tapi di tempat yang sudah modern. Mm-mm, Gitu. mm-mm, mm-mm. Baksonya sendiri ketika dia dari gerobakan kemudian pindah ke ruko, apakah ada perubahan segmen marketnya, Mbak Rasti? No, sejauh ini karena memang pelanggannya sudah banyak, paling memang di awal itu kan kita lebih kerja keras untuk membangun brand image-nya si bakso ini kan, karena orang pasti berpikir ketika tempatnya itu ada di tempat yang lebih eksklusif, itu harga pasti lebih mahal, pemikiran orang seperti itu. Nah, Mm-mm. eh, itu yang strategi yang dibutuhkan untuk membuat si pelanggan kita itu tetap merasa bahwa oh ini nggak berubah nih, tapi hanya tempat yang lebih nyaman. Andai pun harganya naik, tapi itu nggak signifikan dan mereka percaya bahwa setelah kita pindah ke tempat ini kualitasnya tetap sama seperti sebelumnya gitu. Mm-mm. Dan pasar-pasarnya kayaknya mahasiswa-mahasiswi ya nih ya, tentunya ya. Kalau Semua, di Bogor semua. semua family Semua. pun. Kalau Ya. kalau misalnya dirimu main ke Bogor pasti tahu bakso Mm-mm. itu sudah dikenal oleh 3 generasi. Jadi saya sering ngobrol sama customer saya di sana, itu ada Mm-mm. yang sudah tua atau misalnya ada anak muda saya suka tanya tuh, tahu bakso dari mana? Oh ini dari dulu, dulu langganan nenek saya gitu. Berarti kita bisa tahu dong dari neneknya ke orang tuanya dan ke dia. Berarti 3 generasi dong ke tempat saya gitu. Luar biasa ya. Berarti bisnis long lasting ya, Mbak. Ya, dari Yap, zaman ke zaman yap. orang taste-nya nggak akan berubah dan Hmm, tetap kembali lagi menjadi betul, pelanggan setia ya. Oke, betul, jadi itu betul. termasuk kunci rahasianya ya, Ya, mulai betul. bisnis itu ya. Nah, eh, dalam menjalankan profesi yang sekarang nih Mbak, hal-hal yang menyenangkan apa aja Mbak yang boleh diceritakan? Ya, mostly semua pasti menyenangkan karena saya suka. Itu adalah, menurut saya itu adalah kunci ketika kita mau berbisnis. Kita harus fun dan seneng dulu sama apa yang kita lakukan. Apapun Oke. itu. Makanya saya selalu bilang, even though you love to play game, just play it. Karena kamu suka, tapi berpikirlah produktif bahwa ini harus jadi uang. Ya, entah gimana caranya. Apakah bikin YouTube, apakah kemudian eh, kalau nggak salah tuh di game tuh ada koin-koin ya yang kemudian bisa dijual ya kenapa nggak bikin itu. Jadi ya semua bisnis yang saya lakukan karena saya happy gitu, saya suka. Hmm. Business is fun ya Mbak ya. Yap, Ya. making Mbak, money is fun. making money is fun. Apalagi today, nowadays ini cash is the king katanya kan Mbak. Sementara Iya. kalau dengan pandemi ini, apakah masih running well Mbak untuk yang di kuliner? Yang paling dapat
Hantaman besar adalah kuliner pastinya, karena kita nggak bisa lagi operasional seperti biasanya, apalagi PSBB ini memaksa kita untuk tutup atau hanya melayani dengan take away saja. Mhm, Dan mhm. pasti sales kita turun 80%. Hmm, Kalau yang tutup yang zero ya. Jadi hmm, buat hmm. pengusaha kuliner ini jadi zero income kalau hanya ada satu outlet gitu. Mhm, Sangat-sangat mhm. berpengaruh. Mhm, 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 mhm. Ini mentor kita hadir nih Mbak, Bapak. Hai Mas Dito. Itu teman Ya, mantap. besok ya. Besok dengan Mas Iya, Dito ya kalau nggak salah. sampai ketemu besok Nanti ya saya Pak Dito. nonton. Support ya Mbak. Iya. Oke Mbak, ketika Oh Mbak iya, Rasti, thank you. Semangat. ya semangat Mbak Rasti, betul. Masih semangat, masih ada celengan banyak ini Mbak Rastinya. Siapa yang Alhamdulillah. Dari endorse-nya ini ya Mbak, endorse-nya apa aja sih Mbak Rasti? Oh iya, eh itu saya bilang kalau sosial media itu nggak terlalu kena efek ketika saya kemarin keasikan di bisnis kuliner atau mungkin juga saya ada di titik jenuh kali ya. Jadi si sosial media ini, Instagram ini sudah saya serahkan ke admin. Jadi saya hanya gaji admin per bulan dan saya yang atur endorse-nya. Nah itulah kadang namanya bisnis pasti ada titik di mana kita tuh males gitu, udah bosen Hmm, ngerjain itu. Tapi hmm, sekarang ketika kuliner saya down, saya merasakan sekali bahwa yang jadi penolong itu adalah yang dari sosial media. Jadi ya alhamdulillah sih ada, jadi ada yang bisa menggantikan itu gitu, meskipun jumlahnya nggak sebesar sebelumnya. hmm, 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 hmm. Nah itu starting awalnya seperti apa Mbak? Bisa sampai Yang mana nih? ceritanya yang ini, yang endorse ini Mbak. Yang Dari sosial media ya. Kayaknya oh, tertarik banget dari oh. kemarin ya. Iya, ini kan bisnisnya sekarang kan ibaratnya tahan badai ya. Saat Iya, ini kan mm-mm, orang nggak kena. panting ya, cash flow-nya pontang-panting dengan usahanya yang tutup. Bahkan Mm-mm. untuk karyawan mereka juga selain work from home ada juga yang terpaksa harus di PHK kan. Nah, Betul. apakah masih ada kesempatan nih buat para newbie untuk mulai melirik bisnis yang tahan banting seperti ini gitu, Mbak? Apakah Bisa masih kok, ada, bisa. masih tetap ya, masih tetap Masih ada banget. masih terbuka Mm-mm. Karena kesempatannya ini. seperti kita lihat masih banyak akun-akun yang kemudian akun gosip ya. Sekarang lagi ngehits tuh akun gosip. Jadi sebenarnya ketika kita memang niat, pelajari aja, pelajari eh, karakternya si pengguna Instagram ini. Sekarang mereka lagi kemana sih arahnya? Kalau seperti saya, karena alhamdulillah sudah banyak, saya sudah jadi ya Instagram saya, jadi saya nggak begitu berat ngangkatnya. Tapi kalau untuk dari awal, harus dipelajari dulu karakter si pengguna Instagram sekarang seperti apa. Kalau dulu itu kan ketika saya baru mulai, karakternya mereka lebih ke yang lucu-lucu, buat refreshing aja, buat ketawa-ketawaan. Kemudian saya bikin lagi yang informatif. Nah, kemudian bergeser tuh karakter mereka ke artis-artis endorse kan. Sorry, artis-artis untuk terima endorse juga. Nah, terus sekarang ini kalau yang saya lihat karakternya pengguna Instagram itu sudah beralih ke sesuatu yang kontroversial. Jadi lihat deh, kalau misalnya kita posting sesuatu yang misal berita-berita yang orang yang nyeleneh atau YouTuber yang sok-sokan atau apa dan kemudian kalian bahas di Instagram itu uh, apa responsnya itu akan sangat luar biasa di pengguna Hmm. Instagram. Hmm, hmm, hmm. Jadi Jadi tips dari saya itu pelajari dulu karakter pengguna Instagramnya. ya ya pelajari dulu karakter dari audiens kamu atau Ya, pengguna Instagram ya pada umumnya yes. tuh kebutuhan mereka Pahami. atau preferensinya itu apa. Ya, karena Yes, apa yang betul. kita sampaikan di sosial media itu sebetulnya bukan apa yang kita mau, tetapi apa yang justru audiens inginkan ya. Ya, karena Tipsnya. kan tujuan kita itu adalah reaction dari si semua follower. Jadi ketika uh, materi yang kita sampaikan itu misalnya kontroversial kah atau itu lucu kah atau apakah dan reaksi mereka itu bagus, misalnya mereka suka nge-like, mereka suka komen, itu yang dicari oleh pengusaha sosial media itu sebenarnya. Like yang banyak dan komen yang banyak. Jadi akan dilirik oleh online shop yang mau mengiklankan uh, produknya gitu.
Tuh, jadi Hmm, nggak apa-apa, misal pun kita kita posting sesuatu yang kira-kira kontroversial, that's good. Kita kan mau hmm. memang reaksinya yang dicari. Tuh. Oke, jadi sekarang ini trennya yang kontroversial ya. Jadi bukan sekedar Mm-mm, cuma mm-mm, lucu-lucu, tapi yang kontroversial mm-mm. ya. Yes. Oke. Akun lucu yang Terus, sekarang bertahan, yang sudah lama, yang baru saya lihat udah nggak bisa ngangkat, udah nggak dapet. sorry, gimana tadi? Diulang, maaf. Jadi kalau akun lucu, saran saya jangan bikin lagi karena sekarang itu sudah nggak bisa ngangkat. Akun lucu tuh udah terlalu Hmm, banyak kan dari dulu. Jadi mm, kalau mm, mau mm, mm. mulai, coba deh akun gosip atau akun berita-berita yang update. Itu lagi oke tuh. Mhm, mhm, mhm. Kalau edukasi, Mbak, kurang? Edukasi, edukasi itu tergantung ketika cara penyajiannya bisa menarik mereka, karena seperti jangankan akun edukasi ya, buku yang berisi edukasi aja males kita bacanya kan. Mhm, Gitu. Jadi ngantuk ya? itu tantangan ya, tantangan sekali untuk si pemilik akun Instagram untuk menyajikan berita yang edukatif tapi dengan cara yang menarik. Jadi yang bacanya itu seneng atau gambar-gambarnya itu dibuat semenarik mungkin Menarik. gitu. Oke. Nah, sekarang yang sosial media yang dikerjakan hanya di Instagram, Mbak? Atau ada yang lainnya? Instagram. Hanya Instagram. Instagram? Saya saya sebelumnya sempat melirik ke YouTube tapi karena saya keasikan sama bisnis-bisnis saya yang lain, saya nggak fokus. Dan saya juga lihat di YouTube itu kan udah mulai, pokoknya kalau udah ada serangan artis yang hijrah ke YouTube kemana, udah deh kita kalah gitu karena mereka Kalah ya? akan lebih mudah dapat follower gitu kan. Nah, Oke. jadi sekarang saya fokus di Instagram. Kedepannya sih saya lagi pengen lirik TikTok nih. TikTok kayaknya TikTok oke ya? juga lagi oke. Ha-ha. Iya. Sama Spotify Berarti lagi saya pelajari. oh. Spotify kan musik kan, Mbak? Emang bisa? Atau ada video Oh, atau gimana? Spotify nggak cuma musik. Spotify itu ada video, ada hampir mirip YouTube dia. Oke. Mm-mm. Nah, kayaknya kalau memulai bisnis-bisnis seperti ini justru harusnya sebelum naik atau gimana, Mbak? Sebelum naik. Sebelum naik Jadi, ya, kayak kemarin IG kan yes. justru dari Ya, awal orang belum tahu ya kan? ya, ada Instagram itu dari baru sedikit yang pakai, itu saya udah mulai coba, sudah mulai coba merintis, dan ketika Instagram booming, boom, kita juga tinggal panen gitu. Jadi kalau mau mulai yang si Spotify itu dari sekarang deh, sama TikTok tuh oke sih ke depannya kayaknya. Justru Asal YouTube cari aja deh bikin yang mau. YouTube, YouTube masih oke, cuma berat ngangkatnya dan dia monetize-nya susah ya kalau nggak salah YouTube tuh. Nggak hmm, easy hmm, money hmm, gitu kalau nggak. hmm, Kalau nunggu TikTok itu kan subscribernya siapa yang berapa gitu ya. kalau TikTok itu kayak Instagram, siapa yang mau endorse tinggal ke si owner, payment di post gitu kan. Kalau si YouTube susah ya kayaknya, kecuali kita memang di endorse sama akun yang harus kita bawa ketika kita bikin video Hmm, gitu. hmm. Ada sumber inspirasinya nggak tuh Mbak Rasti? Kok bisa tiba-tiba terpikir profesi seperti itu Mbak? Bahkan Hmm, dari awal kan sebelum artis-artis melirik gitu. ya. Itu ya, karena saya itu senang senang bersosialisasi mungkin. Cenderung saya tuh ekstrovertnya hampir 100% ya. Oh Dulu ya, dosen saya pernah ngetes saya gitu. Saya heeh. ekstrovert. Nah, tapi menurut saya ekstrovert itu ada nilai plus karena dengan begitu saya banyak ngobrol dengan banyak orang, punya banyak temen. Nah, akan banyak informasi-informasi baru dari orang-orang tersebut gitu. Jadi eh, kenapa saya kembali ke Instagram? Oh, karena saya dapat informasi dari teman saya ini. Kemudian kita lihat nih, oh ada peluang bisnis gitu. Dan kembali lagi kayak tadi, saya tuh memang agak workaholic. Jadi saya suka do something yang ya kira-kira making money. Jadi saya suka. Kalau duit semua suka ya Mbak Rasti ya. Suka. Duitnya suka. Tapi kan bikin Iya, bikin duitnya nggak semua orang suka. iya, mikirinnya make money-nya ini nggak semua orang suka ya. Bahkan Iya, ada kata, they don't like apa? Hmm. ya ada perkataan kan lebih enak jadi anak orang kaya ketimbang jadi orang kayanya gitu ya. Nah itu, they don't like making money, but they like easy money, bukan making money. Iya, iya, iya. Nah, Mbak, kalau untuk orang yang baru memulai ini, 3 langkah step awalnya apa aja sih, Mbak, supaya bisa sukses seperti Mbak Rasti ini? Yang pertama, jangan berhenti mencari informasi.
Yang Mhm. kedua, harus tekun. Yang ketiga, jangan takut memulai. Udah itu aja. Mhm, mhm. Dan investasinya boleh dibilang nggak ada ya nih Mbak ya? Kalau kayak gini Enggak, apa perlu kalau investasi? sosial media, no, it's zero capital. Jadi ketika sosial media itu kan, yang penting kamu punya handphone, punya kuota. That's enough. Atau yang terjelek dari, apa, bukan terjelek ya, tertidak ada modal sama sekali, misalnya asal ada niat, kalian bisa kok usaha kayak apa reseller ya. Reseller itu juga nggak ada modal kan sebenarnya. Hanya modal promo-promoin aja barang orang, orangnya pesan, kita markup harga, jual kembali. Ya, Sebenarnya sih kalau niat exactly. ada aja sih caranya. Mm-mm. Yes, exactly. Kemarin sih saya juga dengerin tuh mentor Tung Desem, ya kan, dia juga bilang kalau Aha, sekarang ini yang memang boleh bisa jadi bisnis yang bisa menyelamatkan tuh ya sebagai itu reseller atau affiliate marketing ya yes, dari betul. yang kecil Online-online gitu. sampai yang high gitu. Yang penting Yes, betul. Nah, kalau yang high tentu ya yang penting ada cashnya sih ya kalau sebagai mm-mm, affiliate itu. Mm-mm. Nah, mm-mm. eh, kira-kira kesalahan terbesar itu apa Mbak kalau untuk para newbie-newbie di bisnis seperti ini Mbak? Nyerah, itu kesalahan terbesarnya mereka. Jadi Karena mindset-nya ketika kita, ya bagaimana? ya, Maaf. ketika kita memulai usaha itu nggak bisa sebulan, 2 bulan itu langsung dinikmati. Saya membangun Instagram ini, tahun pertama saya nggak dapat apa-apa. Kemudian ketika saya open endorse itu harganya dari mulai 25.000 satu kali posting. Sampai Hmm, sekarang udah hampir 500 kan satu kali posting gitu. Jadi apa eh, ya jangan berharap apa yang kamu lakukan itu langsung, kecuali ya mungkin kamu jadi broker perumahan elit baru bisa satu kali transaksi langsung besar ya dapatnya. heeh, heeh, Kalau heeh. untuk yang seperti ini zero, modalnya nol, ya modal kedua itu, ya modal yang paling harus kamu punya adalah niat gitu. Satu Kalau emang niat. udah nggak ada modal. Mm-mm. Jangan mudah menyerah. Terus apalagi Mbak Ya, selain itu? itu aja sih, yang penting tekun dan fun, yang penting suka dulu. Jangan maksain ikut-ikutan orang lain. Oh, Rasti nih bisnis Instagram sukses, misalnya dibilang Mm-mm, itu mm-mm. ikut-ikutan. Tapi kita nggak punya interest di situ. Itu juga buat saya sih kayaknya sia-sia ya, karena ketika you do something you have to love it first. Gitu. Dan untuk love itu juga perlu untuk menggali-gali informasi belajar ya Mbak ya. Ya, Nggak jangan bisa, berhenti. nggak bisa langsung jebret exactly dan kalau akhirnya mentok-mentok bisa menyerah malahan ya. Iya, Kalau karena kita kurang pengetahuan untuk apa yang kita kerjakan itu. Jadi jangan berhenti belajar, itu penting. Tetap belajar dan mengikuti perkembangan zaman, jangan jadi idealis dengan, oh, gue akun informatif nih, yang penuh dengan info-info unik gitu. Kemudian trennya bergeser, kita nggak ngikut, nah itu juga nggak bagus. Seperti saya dunia unik, saya juga udah mulai geser nih sama akun-akunnya, sama konten-konten yang lebih update gitu. Tadi Dokter Herb sama Dunia Unik, Kak, apa Dunia bedanya? unik. Apa bedanya di dua akun ini? Sama-sama di Untuk endorse dokter ini? sama, sama, Mm-mm, sama-sama terima endorse. Karena kan mm-mm, goalsnya dari si tujuannya ada akun besar ini adalah supaya saya bisa making money dari situ kan. mm-mm. Nah, perbedaannya akun Dr. Herb ini adalah akun pertama yang saya buat. Oke. Pasti kenal sama akun dagelan kan? Mm-mm, mm-mm. Nah, Dr. Herb ini adalah, kalau dibilang plagiat nggak juga sih ya. Tapi saya menciptakan akun Dr. Herb karena saya melihat akun dagelan gitu. Hmm. Jadi untuk Jadi yang ya lucu-lucu di ATM, situ justru. iya ATM lah ya, amati, tiru, modifikasi gitu. Jadi sudah Mm-mm. saya buat si akun yang Dr. Herb ini. eh Ternyata itu Hadi Hidayat, kayaknya teman saya itu. Ya Hai, bukan ya? selamat malam. Ayo mengaku Pak Hadi. Kalau Teman nggak salah. kuliah, teman Enggak, kuliah teman di kantor dulu. Teman oh teman kantor. kantor. Nggak tahu deh, Ya. benar apa bukan deh. Nah, jadi seperti tadi, Dr. Herb itu fokusnya di akun yang bersifat humor. Jadi yang akan diposting adalah sesuatu yang lucu-lucu. Harapan saya ketika orang follow akun saya itu adalah untuk refreshing. Untuk Hmm. mereka, ya, ya dengan semua kepenatannya ketika buka akun saya jadi hahihi gitu. Untuk akun kedua, Dunia Unik itu sebenarnya memenuhi, apa ya, saya tuh senang sama informasi.
Saya senang baca, saya senang cari-cari hal-hal yang informatif lah. Jadi itu menuangkan semua yang saya baca atau saya lihat gitu. Makanya saya buat satu lagi. Saya juga nggak sangka sih dunia unik ini akan naiknya juga sepesat itu kemudian gitu. Itu perjalanannya bisa sampai sukses seperti itu butuh waktu berapa lama, Mbak? Oh, kalau Instagram tuh lumayan cepet loh. Kalau nggak salah itu saya di 6 bulan pertama itu sudah bisa terima endorse meskipun masih murah-murahnya. Oh, keren, Setahun keren. itu juga sudah, karena dulu seperti saya bilang, ketika kita jadi apa sih namanya orang yang memulai duluan sebelum orang lain, jadi jadi saingan tuh masih sedikit dulu tuh. Hmm, hmm, Ketika hmm. akun kita sudah besar, jadi orang kan cari akun-akun besar itu ya. Jadi tahun pertama tuh saya sudah bisa menikmati hasilnya sudah dapat 3 jutaan per bulan loh itu. Sampai puncaknya itu di tahun ketiga itu saya bisa dapat 40 juta per bulan. Keren ya. Berarti sekarang udah berapa tahun itu, Mbak, bisnis yang endorse-nya ini? Sudah 6 tahun ya. 6 tahun. 6 Bisnis tahun ya. kulinernya juga udah 8 tahunan ya kalau nggak Iya, salah ya yang di bakso. Yang terbaru yang seafood ini ya, Mbak ya? iya, itu yang terbaru. Kalau yang seafood ini apakah juga kolaborasi dengan chef atau murni misalkan punya hobi bisa masak di seafood atau gimana, Mbak? Oh enggak, kalau yang itu sebenarnya si restoran ini sudah ada, hanya Hmm. eh, saya lihat ini kan karena lokasinya berdekatan dengan bakso saya ya. Saya dari dulu emang Mm-mm. penasaran sama ini resto. Kenapa sih gonta-ganti terus, ganti lagi, em, namanya ganti, yang dijual diganti lagi gitu. Saya sempat tertarik sama resto ini. Saya juga dulu pelanggan dia karena saya Mm-mm. penasaran apa sih sakitnya ini resto gitu. Mm. Nah, pada suatu ketika saya sempat menawarkan diri untuk saya buka outlet di situ kepada ownernya. Nah, ownernya ini mungkin dulu belum belum tertarik atau gimana, sampai setelah hampir setahun kemudian deh, ownernya cari saya, gitu, Hmm. ngobrol sama saya. Terus saya bilang, oke, mau seperti apa? Saya juga nggak mau kerja begitu aja. Dia bilang, I need a manager. Saya bilang, saya nggak bisa jadi manager. Karena saya juga punya usaha sendiri, saya juga kuliah, gitu. Mm-mm. Mm-mm. Akhirnya dia menawarkan untuk kita sharing gitu. Jadi 50-50 kan sekarang. Oke, jadi ini joint Mm-mm. venture ya, usaha yang Labuan Mm-mm. Seafood ini ya. Satu outlet ya Mbak ya kalau Mm-mm. ini ya. Jadi itu lokasinya kan besar. Mm-mm. Itu lebih dari 400 meter ya. Itu bisa Mm-mm. muat 500 orang lebih karena kita sering terima wedding di situ kan. Nah, jadi ini konsepnya Oke. dibuat dua konsep. Mm-mm. Yang satu adalah restoran seafood untuk family. Lalu di bagian depan itu kita ganti kita konsep menjadi cafe untuk anak muda. Kenapa seperti itu? Karena saya berharap semua usia bisa datang ke resto kita. Kita bikin dua konsep seperti itu. Karena anak muda kadang nongkrong juga males ya kalau misalnya. Ya. Karena sorry ya, Ah, karena mana? saya saya dikoreksi ternyata apa namanya restonya bisa sampai 1.000 orang. Wow, restoran Labuan Seribu, Seafoodnya oh ini. sorry, 1.000 meter. Saya Oh, dikoreksi luasnya. kira Maklum ya, kalau cewek nggak begitu saya dapat bisikan. oh dapat bisikan contoh saking Saya tahu banyaknya luasnya 1.000 meter. anaknya sampai lupa gitu. Kalau ada Saya 1.000 lupa bukan berapa. 100 meter tapi 1.000 Iya, meter. 1.000 meter. Jadi itu konsepnya adalah kenapa saya pertahankan si Labuan Seafood dan Orange yang Orange Ribbon. Dulu kan dia memang pernah jadi cafe Orange kan. Dan itu sudah menurut saya sih brandingnya udah dapet ya. Makanya itu saya bikin Orange Ribbon supaya kembali lagi tuh kayak dulu dan kita bisa uh, kita bisa menarik semua usia di situ. Ketika family mau datang, oh ada tempat nih di bagian belakang yang ada tempat mainan anak-anak, ada gazebo-gazebo. Tapi ketika anak muda mau nongkrong-nongkrong juga di bagian depan tuh cozy seperti di kafe dan tidak terganggu oleh anak-anak kecil gitu. Intinya kalau Hmm. sudah selesai corona ini mampir. Mampir ya. Di mana Mbak lokasinya? Boleh diinfokan? Oh, boleh. Lokasinya kalau untuk Labuan Seafood dan Orange Resto itu Jalan Sancang nomor 25. Nanti geser Jalan sedikit Sancang. ke Jalan Sancang, jasnya nomor 25. Nanti kalau
Dari situ geser dikit ke Jalan Sancang nomor 7 ada bakso Pade Jangkung. Jadi Jadi nanti kalau satu, kuliner ke Bogor ya ada di situ aja. betul-betul. Siang makan di bakso, Ya, malamnya geser ke seafood ya. ya, nanti setiap hari Sabtu ada live music di situ. Waduh, keren-keren. Mbak, eh, saya tadi agak tertarik juga ya, kenapa Mbak Rasti malah mau ambil semua segmen market ya, terutama yang tadi untuk di Labuan Seafood sama di kafe-kafeannya. Bukankah biasanya orang tuh nembak pada market tertentu untuk suatu bisnis? Kenapa ini Mbak Rasti justru kontroversial nih, semua market mau digarap Semua gitu, segmen. semua segmen Ya, karena marketnya. saya juga melihat kemampuan dari si resto itu sendiri. Karena kita punya wilayah yang cukup luas. Sayang kalau misalnya hanya fokus di seafood dan kita hanya terima family. Kalau misalnya memang kemampuan kita itu besar, that's opportunity for us. Ya kan? Kalau kita punya dua konsep ya, semua customer ya kita ambil gitu. Baiklah ke prinsip bisnis kan. Mm. Jadi sebetulnya bisnis yang Labuan Seafood ini mungkin melihat dari apa ya tren pasar yang ada. Kalau nggak salah kan 2 tahun terakhir ini kan kita kalau mau ke restoran tuh kan cari yang Instagramable ya kan. Yes. Eh, makannya 20.000 tapi foto-fotonya kayak lagi di Iya, tempatnya bagus, bukan ya? Ini betul mungkin betul. Jadi, menyiasati tren yang ada waktu itu sampai lahirlah ini si em, Labuan. kalau saya sendiri sih pemikirannya agak berbeda. Kalau misalnya orang, oh ini ikut Instagramable, tergantung lihat dulu kemampuan diri. Ketika lokasi kita di ruko, yang kita hanya terbatas, fine. Usaha terakhir adalah dengan menghias supaya itu orang datang, oh lucu nih tempatnya, gitu kan. Tapi untuk si Labuan Seafood ini, tempatnya sangat luas sekali. Saya lebih memilih bukan konsep Instagramable, tapi saya lebih Hmm, memilih konsep yang eh apa ya, back to nature ya, jadi banyak pohon-pohonan. Bahkan saya bikin tagline-nya itu Labuan Seafood is the real Bogor gitu. Jadi ketika kamu pengen makan di tempat yang adem, di sana kan memang semi outdoor. mm-mm. Jadi tapi tetap berasa adem karena banyak pohon-pohonan ya. Back to Bogor di masa lalu ya. Dulu kan Bogor adem banget ya. Nah, itu di Betul. Labuan Seafood So gitu. kamu bisa menemukan ademnya Bogor ini, bisa Yes. rasakan saat ada di Labuan Seafood. Tapi sayangnya masih lagi tutup ini ya Mbak ya. Udah berapa lama Iya, tutup? gitu. Sejak pertengahan bulan April ya, pertengahan April. So sekarang benar-benar fokusnya di sosial media ya, usahanya Bukan ya. fokus, terpaksa. Terpaksa. Tapi ternyata Lebih memang ini survive kan? lebih survive ya. Itu something yang Iya, tidak diprediksi ya tadinya ya Mbak ya. Kalau iya, ini akan unpredictable. bisa lebih menghasilkan ya. Ada bisnis Jadi lain lagi sebelum yang bisa tahan di badai krisis gini Mbak. untuk kalau bis lain saya belum ada, tapi saya lebih ke alternatif. Ketika bakso ini tidak bisa lagi melayani customer di resto secara dine-in, maka kita mulai berpikir alternatif untuk bikin frozen. Jadi saya minggu ini sudah memulai produk barunya bakso Padaji, sebelum bukan produk baru sih, tapi di packing ya. Di Jadi packing. kita lebih bikin repacking supaya orang tetap bisa menikmati dan beli untuk dibawa pulang dalam kemasan frozen gitu. Ya, Ya, itu jadi lebih lebih ke nyari tunggu-tunggu. alternatif. Kan udah saya Iya, how tunggu-tunggu. to be survive. Ini mau rilis Iya berarti bener ya. Iya, frozennya. mudah-mudahan Letos bisa di weekend inilah saya usahakan, karena saya harus pelajari dulu bisnis prosesnya. Apapun ini makanan, saya harus tes dulu ketika sudah saya packing itu berapa lama sih makanan ini bisa awet. Karena kan saya juga nggak mau mengecewakan pelanggan ya. Lalu bagaimana packing yang baik, bagaimana delivery-nya yang baik gitu. Jadi saya pelajari dulu itu. Dan Ya tidak insya Allah perlu sih minggu ini. channel distributor ya Mbak. Langsung mau dipegang sendiri. Sementara ini belum, karena ini kan baru mulai ya. Ya, kalau saya berbisnis biasanya di awal saya pegang sendiri dulu. Ketika ini sudah over, saya harus delegasikan ke yang lain. Tapi di awal, dan saran saya juga buat para pebisnis yang baru mulai, jangan apa-apa baru mulai diserahin ke orang deh.
Kalau bisa kita harus pelajari Hmm, dari dari awal, dari pagi dari ya. yang terkecil, ya, dari hal-hal terkecil sampai hal yang paling besar di usaha itu harus tahu sebagai owner gitu. Seperti kayak waktu itu cerita memulai bisnis bakso Pak D-nya bahkan ikut belanja ya Mbak ya dulu ya. Iya, jam Ikut 4 belanja pagi. ke pasar jam 4 pagi. Padahal waktu itu masih kerja kantoran atau sudah nggak kerja kantoran? Saya masih kantoran itu, masih. Wow, keren banget. Mbak, mengatur waktu bisa sehebat itu gimana nih Mbak Rasti? Balik lagi seperti tadi, if you love it, pasti ada aja caranya lah. Ada jalannya Jangan ya. nanti takut bos saya nonton, nanti saya Oh, ini cuti ternyata. ketahuan. Absennya selalu terlambat nih karena jam 4 ke pasar dulu nih. Enggak, dulu kan saya operation manager ya, means waktu saya juga nggak kayak yang kayak staff yang harus absen jam segini karena kita kerjakan based on target. Jadi lebih lebih fleksibel lah buat ini itunya ke saya. Ya, itu namanya siasat ya, siasat dan strateginya ya. How you Hmm. manage your time. Ya, betul. Karena kita bukan seperti maaf buruh pabrik ya, memang jam kerjanya yang ibaratnya nggak memerlukan ini, hanya masalah fisik gitu kan. Ya, Mbak. Ya, sebelum kita akhiri sesi ini, apa nasihat dan rahasia terbesar untuk mereka yang mau memulai bisnis seperti Mbak Rasti ini? Saya selalu bilang ya di setiap pertanyaan itu kepada saya, apa sih nasihat atau apa? Buat saya sih nggak muluk-muluk. If you want to do it, just do it. Biasanya kan Just do anak it. muda pikir-pikir ya, gimana kalau gini, gimana kalau gini. Ya, if you never try it, kalau nggak pernah coba, kamu nggak pernah tahu ini bisa atau enggak. Dan even though you fail, kalau kamu nggak Gagal. berhasil pun, ada proses belajar di situ. Jadi Hmm. it's not a problem gitu. Jangan mikir-mikir mau bisnis, ntar nggak bisa, ntar nggak bisa. Ya percuma ya. Jadi if you want to do it, just do it. Buat saya Ya. sih itu aja. Jadi resepnya adalah just do it. Kalaupun memang Anda gagal, itu paling nggak kamu mendapatkan pengalaman berharga dari situ. Yes. Pasti ada Exactly ya. pembelajaran di setiap hal. Yep. Nah, eh, ada satu pesan khusus nggak, Mbak, untuk kita semua, tidak hanya para milenial ya, tapi mungkin juga eh, teman-teman di sahabat Nina Corner ini yang mereka seorang karyawan, yang seorang pedagang, yang seorang pengusaha kecil, menengah, untuk mereka supaya punya motivasi dan bangkit, Mbak, di era pandemi seperti ini. Ada nasihatnya, Mbak? Tetap optimis apapun yang sedang dihadapi sekarang karena pasti ada jalan kok kalau misalnya kita mau berpikir. Kalau saya selalu bilang selama tangan saya sehat, kaki saya sehat, otak saya tetap bisa berpikir, pasti kita tetap nemuin jalan keluar. Jadi jangan nyerah nanti imunnya malah turun. Jadi bawa happy semuanya, tetap aja berpikir positif bahwa nanti pasti ada jalannya kok dari semua yang dihadapkan. Ya, berarti memang tipe pengusaha, seorang pengusaha itu memang harus selalu optimis, ya. Yes, benar. Jadi kuncinya itu teman-teman sahabat Nina Corner. Jadi kalau Anda mau new income, mesti ada new action ya. Dan itu berarti Anda harus selalu optimis, mempelajari segala sesuatunya dan jangan mudah menyerah. Betul. Mungkin seperti itu Satu ya. lagi tuh, Hmm. jangan berhenti belajar dan mencari informasi. Karena Ya. kekalahan dari masyarakat atau eh, anak muda deh di negara kita itu adalah malas mencari informasi dan malas malas baca, malas googling. Itu yang bikin kita kalah sama orang-orang lain. Tapi kalau Hmm. kamu apa? How to say it? Kalau kamu niat untuk cari informasi dan mengikuti perkembangan zaman, kalau saya sih lebih lihat perkembangan di luar. Karena sebenarnya kalau kita perhatiin, tren itu sebenarnya akan mengikuti tren di luar. Seperti dulu YouTube di kita belum hits, di luar udah hits. Ternyata benar ngikutin itu. Instagram di kita belum hits, di luar sudah hits, ngikutin itu. Jadi makanya kita sering-sering cari info apa sih yang sedang terjadi di dunia luar selain di Indonesia ini, supaya kita bisa tahu apa sih yang harus kita lakukan dan gimana sih peluangnya gitu.
Ya, jadi itu ya teman-teman harus rajin browsing sama belajar ya dari dunia luar ini. Kira-kira seperti apa peluang yang bisa kita contek ya mungkin ya Mbak, yang bisa kita adapsi, Betul. terutama di Yes. saat new normal ini yang akan kita Iya, dia normal. segera Shifting ya. segera kita apa ya kita jalan ini adalah new normal. Jadi Aha. seperti yang saya dengar-dengar dari para motivator lainnya ataupun para pebisnis lainnya bahwa Mm-mm. uh, badai ini bukan untuk kita marahi, bukan untuk kita Mhm. tolak, tapi rangkullah Mhm. badai itu sendiri, ya Betul. kan? Bertemanlah dengan badai itu sendiri sampai Mhm. Anda sendiri bisa overcome ya, melewati Betul. itu Jadi semua. kita kita beradaptasi dan kita kalau misalnya ini dianggap ombak, kita harus ikut dengan ombaknya itu supaya kita tahu bagaimana caranya nggak tenggelam di ombak itu. Ya, ya. Tapi itu semua memang nggak mudah sih Mbak ya untuk melakukannya ya. Tapi Tidak we have mudah. to, Ya, ya, we have to iya. ya. Selama kita punya punya tekad dan kita punya keyakinan bahwa bisa pasti bisa kok. Mbak, sebetulnya eh, semua yang Mbak Rasti kerjakan ini ada motivasi apa Mbak di balik ini? Apa Motivasi yang apa membuat ya? Mungkin karena yang membuat Mbak Rasti bisa bertahan? eh no, saya cuma suka aja when I'm making money itu kan dari hasil keringat kita sendiri ya. Jadi saya ngerasa happy ketika oh saya bisa loh ngelakuin ini gitu. Hanya itu aja sih kayak challenge myself aja. Saya bisa kok ngelakuin ini, saya bisa kok ngerjain ini gitu. Meskipun kadang kan terbatas dengan kamu perempuan atau segala macem lah ya. Kamu nggak punya modal atau apa gitu. Jadi nggak ada motivasi khusus yang jelas saya senang ketika saya mengerjakan sesuatu dan ada hasilnya walau itu sedikit, tapi itu hasil yang saya kerjakan sendiri. Tuh. Dan Jadi halal pastinya ya. Jadi Mbak Rasti ini menyukai satu challenge ya, menyukai satu challenge dan tidak mudah berpuas diri, ya seperti itu kira-kira ya Mbak ya. Jadi Yes, mindsetnya harus. yang perlu kita tiru nih teman-teman dari Mbak Rasti malam ini yang dihadirkan di Nina Corner Talk Show. Jangan mudah menyerah, banyak belajar, selalu optimis, ya kan? Kalau Anda gagal itu adalah suatu pelajaran berharga yang jauh lebih mahal nilainya daripada sekedar apa yang kamu harapkan dapat sebetulnya, gitu ya Mbak Rasti ya. Betul. Karena nanti ketika kita ada di posisi tertentu dan kita flashback ke belakang, kita pasti akan menertawai diri kita sendiri kalau kita nyerah saat itu. Yes, yes. Oke Mbak Rasti, nggak terasa kita udah hampir 1 jam. Dan Wah, terima cepet ya. kasih. Makasih Mbak Reni setuju yang sudah hadir di Nina Corner. Dia mengucapkan thanks untuk sharingnya, juga untuk Sama-sama. beberapa teman-teman lain yang sudah hadir, Bapak Johannes David, Bisnis Internet Monica, Seminar Bisnis. Ini beberapa dari teman-teman saya di komunitas Mbak. Jadi kalau boleh sedikit cerita, Nina Corner Talk Show ini adalah suatu talk show di mana saya mulai di tahun lalu, mulai bikin ini diprakarsa oleh mentor bisnis saya. Di sini saya masuk dalam satu komunitas bisnis internet. Nah, dalam perjalanan ini, selama 1 tahun ini, saya kepengen mengajak beberapa sahabat Nina Corner untuk bisa menjadi dan merasakan apa yang namanya awet muda, enervit, dan kaya raya. So, kalau biasanya saya kemarin hadir dengan informasi-informasi bagaimana kita hidup sehat supaya awet muda, umur panjang ya bersama narasumbernya seorang dokter. So hari ini aku senang banget menghadirkan Mbak Rasti, seorang inspirasi hari ini dalam rangka kita ngobrolin tentang bisnis ya. So, Oke. Sekali lagi saya ucapkan makasih Mbak Rasti untuk waktunya udah hadir di and tetap healthy, tetap safe, dan bisnisnya tetap top. Dan jangan lupa ketemu lagi untuk perkembangan yang baru. Mungkin next time hadir lagi di sini ya Mbak ya. Oke, dan thank you. Oke, thank you semuanya. Terima kasih untuk udah join selama 1 jam.
And kita akan ketemu lagi besok di topik yang berbeda bersama narasumber yang berbeda, dan ini nggak kalah menarik. Beliau adalah seorang mentor juga, seorang motivator ya. Mbak Rasti kebetulan juga mengenal baik beliau seperti. Nah, sempatkan Anda besok hadir jam 4 sore. Besok. Harus nonton jam 4 sore ya. Keren. Oke, yes, thank you Mbak Rasti, thank you everybody, and see you tomorrow. Bye.